Perkenalkan, nama saya Isya Salu, Fakultas Teknik Sipil. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang 1. Pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu teknik sipil. 2. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. 3. Ragam bahasa Indonesia. 1. Pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu teknik sipil. Sebagian orang menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah pelajaran yang sangat mudah dan tidak perlu dipelajari. Pendapat tersebut bukanlah alasan yang tepat karena semua pelajaran yang dipelajari pasti memiliki tujuan serta manfaatnya masing-masing. Bukan berarti kita sebagai orang Indonesia tidak perlu belajar bahasa Indonesia. Perlu disadari bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari mungkin belum pasif dan tidak tepat. Dari sinilah awalnya kita diajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari pelajaran ini pasti mendapatkan ilmu yang sangat berguna khususnya untuk diri kita sendiri. Dan pelajaran itu ada pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah suatu proses pembelajaran di mana setiap orang dituntun untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia mengajarkan mahasiswa untuk berperilaku dan bersikap dengan baik. Di dalam pembelajaran ini, mahasiswa diajarkan menulis, berbicara, mendengar, dan memahami metode yang telah ditetapkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bisa dikatakan bahwa pelajaran ini wajib untuk setiap mahasiswa agar lebih cakap dalam berbahasa. Kuliah bahasa Indonesia sangat berperan penting untuk setiap mahasiswa. Bukan hanya dituntun untuk pasif dalam berbicara, namun tujuan pembelajaran ini nantinya akan berkaitan dengan dunia kerja dan bahkan untuk menyusun sebuah skripsi haruslah dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kosakata yang tepat. Peran mata kuliah bahasa Indonesia sendiri mahasiswa sangatlah kuat. Terlebih lagi jika mahasiswa telah lulus dan langsung masuk di dunia kerja. Itulah salah satu alasan mengapa mahasiswa perlu mempelajari bahasa Indonesia. Dibahas kaitan bahasa Indonesia dengan teknik sipil. Mungkin yang terfikir adalah tidak perlu. Itu bukan sebuah pendapat yang benar. Bahasa Indonesia itu pelajaran umum, di mana semua orang harus mempelajarinya, termasuk mahasiswa. Bila dikaitkan dengan teknik sipil, mungkin tidak ada habisnya. Karena bahasa Indonesia mengajarkan setiap mahasiswa untuk bisa berbahasa dengan baik dan benar. Setiap perkataan yang keluar dari mulut mahasiswa tersebut adalah benar dan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa etika dan perilaku mahasiswa itu sangat baik dan itu telah terbukti kebenarannya. 2. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia dalam setiap peradaban manusia. Bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa tertindak sebagai satu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam satu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun lalu yang mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan
Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembahasan terkait bahasa dapat dilanjutkan apabila konsep dasar lain dari bahasa sendiri dengan benar dipahami. 3. Ragam bahasa Indonesia. Pengertian dari ragam lisan sendiri merupakan unsur dasar berupa alat ucap dengan fonem yang kemudian akan menghasilkan bahasa. Ciri-ciri dari raman lisan ini diantaranya sebagai berikut. 1. Tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang. 2. Mengabaikan unsur gramatikal, akan tetapi memerlukan bahasa tubuh dan intonasi suara. 3. Membutuhkan teman bicara atau orang kedua. 4. Dapat dilakukan tanpa alat bantu. 5. Berlangsung cepat. 6. Jika terdapat kesalahan dapat segera dikoreksi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ragam bahasa yang kedua adalah ragam bahasa yang didasarkan atas media, di mana terdiri atas dua macam, diantaranya ragam lisan dan ragam tulisan. Kedua macam ragam tersebut akan dipaparkan lebih jelas di bawah ini. Ragam lisan. Pengertian dari ragam lisan sendiri merupakan unsur dasar berupa alat ucap dengan fonem yang kemudian akan menghasilkan bahasa. Ciri-ciri dari ragam lisan ini diantaranya sebagai berikut. 1. Tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang. 2. Mengabaikan unsur gramatikal, akan tetapi memerlukan bahasa tubuh dan intonasi suara. 3. Membutuhkan teman bicara atau orang kedua. 4. Dapat dilakukan tanpa alat bantu. 5. Berlangsung cepat. 6. Jika terdapat kesalahan dapat segera dikoreksi. Ragam tulis. Adapun pengertian dari ragam tulis sendiri yaitu rangkaian huruf yang nantinya akan menghasilkan suatu bahasa. Ciri yang terdapat pada ragam tulis sebagai berikut. 1. Tergantung oleh waktu, situasi, dan ruang. 2. Unsur gramatikal harus diperhatikan. 3. Tanpa memerlukan teman bicara atau orang kedua. 4. Dalam melakukan harus selalu memakai alat bantu. 5. Berlangsung lambat. 6. Suatu kesalahan tidak dapat secara langsung untuk dikoreksi. 7. Tanda baca sebagai pembantu. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Seperti namanya sendiri, ragam bahasa ini ditinjau dari topik yang dibicarakan. Topik pembicaraan sangatlah banyak. Misalnya dari bisnis, agama, sains, hukum, kesehatan, sosial, dan lainnya. Adapun ragam dalam topik tersebut adalah ragam ilmiah yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 2. Sangat menghindari makna ganda. 3. Penggunaan kalimat yang efektif dan efisien. 4. Keruntutan dan keselarasan pada antar posisi dan antar alinea. 5. Kata dan istilah yang digunakan bermakna lugas serta menghindari kata dan istilah kiasan. 6. Menjaga keobjektifan isi tulisan dengan menghindari penonjolan persona dan kalimat bersifat subjektif. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Terakhir, terdapat ragam jika dilihat dari cara pandang penutur. Pada ragam bahasa ini dibedakan menjadi beberapa macam seperti ragam bahasa terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi, dan ragam dialek. Di antaranya 1. Ragam terpelajar, contohnya saya sudah membeli buku itu. 2. Ragam resmi, contohnya saya sudah membeli buku itu. 3. Ragam tak resmi, contohnya saya sudah beli buku itu. 4. Ragam dialek, contohnya gue udah beli itu buku. Sangat bervariasi, hal tersebut harus disesuaikan dengan penggunaannya.
Selain itu, dalam ragam bahasa juga terdapat ragam dan ciri-ciri yang lebih spesifik. Dengan begitu, ragam bahasa menjadi suatu alat untuk berkomunikasi dengan orang lainnya. Pada saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, terletak di Jalan RW Mangunsi di Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Memiliki 6 fakultas serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan terverifikasi.